Oke. Ayo Tante Dewi ini lah apa? Oke, Tante Dewi silakan. Ya. Akhir tahun ini kita santai aja ya. Jadi seperti kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi tidak seperti liturgi biasanya ya Om ya. Ya. Tidak usah tegang-tegang ya. Nanti tapi handphonenya ya disimpan. Handphonenya disimpan. Kita mau nyantai tapi handphonenya disimpan. Ntar ngomong sendiri nanti. Di akhir tahun ini Tante Dewi mau sampaikan satu ayat, ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi tahun 2024 kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita serahkan. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya jalan bagi kita. Apapun yang menjadi kekhawatiran anak-anak, menjadi kekhawatiran Miss and Mister guru-guru yang ada tempat ini, serahkan semua kepada Tuhan. Mau? Ya. Tante Dewi juga seperti itu. Tante Dewi juga belajar. Kalau tahun 2023 yang lalu kita sudah bisa melewati segalanya dengan baik, itu karena anugerah Tuhan ya. 2023 banyak sekali Tante Dewi yang hadapi ya. Baik mama mertuanya Tante Dewi harus masuk ICU ya, harus operasi mata. Terus kemarin dan beberapa yang pertama sudah berhasil, terus yang kedua itu gagal terus karena tegang ya. Jadi sampai hampir 3 kali itu gagal. Itu membuat jadi mikir kenapa kok gagal terus gitu. Karena saat mau dioperasi tegang, tensinya tinggi. Saat dioperasi ada lagi. Akhirnya nggak jadi terus. Tapi tanggal 15 kemarin mama mertuanya Tante Dewi akhirnya puji Tuhan bisa dioperasi ya. Tante Dewi juga belajar mengasihi orang tuanya Tante Dewi, mertuanya Tante Dewi seperti mamanya Tante Dewi sendiri. Juga puji Tuhan mamanya Tante Dewi sendiri yang sudah usia 80 tahun ya, tahun 2024 ini 80 tahun, Tuhan juga sudah pelihara. Tuhan sertai, sempat jatuh juga, sempat ngamar juga, tapi semuanya itu terlewati. Semuanya terlewati dengan luar biasa. Karena siapa? Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus dan menyerahkan segalanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu indah. Sangat-sangat indah. Dan satu hal lagi, tadi pagi Tante Dewi dapat ayat Lukas 7 ayat 21. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, harus tetap setia. Jangan sampai kalau kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saudaranya Tante Dewi yang dokter masih muda, di bawahnya Tante Dewi, dokter penyagel situ. Waktu Tante Dewi kemarin WA selamat hari Natal, anaknya bilang, Tante mama sudah nggak ada, tanggal 9 kemarin dipanggil Tuhan. Padahal Tante Dewi itu sering ngasih ayat Alkitab kepada beliau, renungan tiap pagi gitu ya. Kenapa biasanya jawab terima kasih kok nggak dijawab, tumben. Ternyata masih muda sekali dokter ini. Dekatnya Tante Dewi ya. Di sini saya. Sini. Masih muda sekali saudaranya Tante Dewi. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dia merasa dadanya sakit. Terus habis itu dibopong sama suaminya.
setelah dibopong ke ke mobil, tidak ada 30 menit sampai ke rumah sakit sudah tidak ada. Ya, sedih sekali. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu panggil. Tadi Om Yusuf ya, firman Tuhannya beres-beres. Kita bereskan hidup kita. Bukan waktu akhir tahun kok ini yang kita bereskan, tapi setiap saat, setiap detik hidup kita itu harus suci, harus bersih. Neraka itu kuncinya dosa. Kalau surga kuncinya suci. Jadi Tante Dewi diajari untuk belajar hidup suci. Suci, kudus, benar-benar jujur. Jangan sampai kita sampai ada dosa. Karena kalau kita sudah satu dosa, itu kuncinya neraka. Harus beres. Coba siapa yang bisa baca Lukas 21, Lukas 7 ayat 21. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai kita mimpin pujian, terus kita setia sama Tuhan setiap minggu ke sekolah minggu, ke gereja, tapi Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Sedih gak? Kalau anak-anak tiba-tiba kembali ke surga, kita tidak tahu kapan waktunya. Terus kemudian Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Loh Tuhan, aku sudah ke gereja loh Tuhan. Tiap minggu aku ke sekolah minggu. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Sedih gak? Makanya sedikit pun kita, pesannya Tante Dewi, jangan ada dosa di hidup kita. Itu saja. Sekian. Oke. Sekalian renungan, sekalian kesaksian, kita harus bertalitas ya. Setelah ini